Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para hadirin, para pemirsa Dalwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bisa melakukan kebaikan, yang bisa menyenangkan seluruh umat manusia. Dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan seorang yang bisa menyenangkan hati dan tidak menyakiti siapapun oleh lisan kita. Baik para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat daripada zaman sekarang banyak orang yang mana lupa akan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita terlena dengan sebuah tipu muslihat yang sangat besar, yaitu dunia. Kita hidup di dunia tapi kita kena dengan fitnahnya dunia. Dunia ini adalah bagaikan penjara bagi orang-orang muslim. Sehingga jangan sampai kita hidup di dunia terlena dan gara-gara kita tidak pernah bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang nikmat mana yang paling besar yang Allah ciptakan kepada kita? Itu nikmat adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang nikmat sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat mata. Nikmat mata kita bisa memandang. Makanya kita harus gunakan mata kita untuk melakukan dan melihat daripada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai mata kita merendahkan orang, melirik orang lain itu dengan pandangan merendahkan. Tapi gunakan mata kita dengan pandangan-pandangan kasih dan cinta. Sehingga apa? Sehingga kita melihat banyak di zaman sekarang. Ketika perempuan-perempuannya di luar sana, yang mana mereka ingin berusaha menjadi Sayyidatuna Fatimah Zahra zaman sekarang, maka harus ada beberapa ilmu yang kita harus paham akan adanya tersebut. Ketika ada seseorang perempuan yang mana seorang perempuan tersebut sudah menutupi auratnya, dan itu sudah dikatakan yang namanya hijrah. Hijrah sering kita bahas bahwasanya hijrah itu intiqal. Hijrah itu berpindah daripada sesuatu ke suatu tempat yang lainnya. Sehingga kita harus paham makna hijrah. Ada hijrah yang dikatakan hijrah secara zahir. Ada hijrah yang dikatakan hijrah secara batin. Ada hijrah yang namanya hijrah secara lahir dan batin. Ketika Nabi kita Muhammad SAW berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah, itulah sebagai bentuk sempurnanya hijrah, yaitu hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Karena kita harus pahami bahwasanya ketika ada seorang wanita, yang mana kita seorang laki-laki, ketika bergaul dengan seorang wanita harus ada beberapa syarat yang harus kita penuhi ketika kita bertemu dengan seorang wanita. Ini sangat penting. Ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu bagaimana kita bergaul dengan sesama muslim. Kita melihat di zaman sekarang, anak-anak pemudanya, anak-anak pemudinya, dari kalangan bapak-bapaknya, ibu-ibunya, para orang tua kami semuanya. Mereka berkumpul, berbaur untuk apa? Untuk kepentingan dunia. Ada yang untuk kepentingan akhirat, untuk bermusyawarah, untuk menjadikan kualitas kita lebih baik. Ikut majlis taklim. Tapi kita harus tahu, bagaimana kita harus tahu ketika kita berkumpul dengan seorang muslim atau muslimah. Sehingga ada beberapa syarat yang harus kita pahami bahwasanya al-ikhtilat dan khalwah. Karena ada perbedaan. Ada ikhtilat, ada khalwah. Sering kita dengar ikhtilat. Ikhtilat adalah bercampurnya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Itu namanya ikhtilat. Ketika banyak orang-orang di situ berkumpul, itulah yang dinamakan ikhtilat. Khalwat adalah berduaannya seorang laki-laki dengan seorang perempuan di tempat yang sepi, tidak ada siapapun meskipun tidak melakukan kemaksiatan. Itulah yang dinamakan khalwat. Maka kita harus hati-hati. Jangan sampai
berbau dengan seorang wanita atau seorang laki-laki yang bukan mahram di tempat berduaan. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pergaulan-pergaulan yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadiri majelis ta'lim, kita hadiri majelis ilmu, kita kumpul bersama para alim ulama, sehingga apa? Sehingga di hati kita tertanam, di hati kita adalah kebaikan-kebaikan dan menjadikan penyakit-penyakit hati kita hilang. Dan insya Allah kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum